Di Surabaya akan menerapkan aturan baru bagi pengunjung saat fase new normal. Sementara warga Tegal antusias penerapan new normal dengan membuka kembali toko-toko dan pusat perbelanjaan. Pusat-pusat perbelanjaan di Surabaya, Jawa Timur akan menerapkan aturan baru ketika kenormalan baru atau new normal mulai berjalan. Salah satunya Tunjungan Plaza yang berada di pusat kota. Selain menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19, pengunjung juga hanya dibolehkan berjalan satu arah agar tidak saling berpapasan dengan orang lain. Di dalam mal, pengelola memberikan arahan pada lantai dan papan petunjuk tentang penerapan jalan satu arah. Selain penerapan sistem satu arah, mal juga membatasi pengunjung di tiap toko. Hari ini kita uji coba, kita terapkan yang namanya di mall ini traffic footnya orang jalan di dalam mall one way. Artinya kalau orang pergi ke satu toko, terus kemudian dia istilahnya mau balik, dia nggak bisa balik badan langsung ke toko itu. Tapi dia harus muter, cari U-turn, balik lagi jalan kaki. Sementara itu di Tegal, Jawa Tengah yang sudah tidak menerapkan PSBB, warga antusias memasuki fase new normal. Pada 1 Juni mendatang, Tegal akan menerapkan kenormalan baru dan membuka pusat-pusat ekonomi. Sejumlah pusat perbelanjaan juga telah dibuka secara bertahap. Para pedagang antusias menyambut dibukanya kembali roda-roda ekonomi yang sempat terputus selama PSBB diterapkan. Senang buka, jadi nggak kayak dulu lagi sepi. Sekarang kan udah rame, jadi semuanya udah normal, senang. Orang sudah pada mulai keluar rumah gitu ya? Iya, ibaratnya. Tapi ya tetap jaga jarak gitu. Selama masa new normal, personil gabungan TNI Polri akan berjaga di pusat perbelanjaan untuk mengimbau warga mematuhi protokol kesehatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kota Bandung, Jawa Barat memutuskan untuk memperpanjang masa pembatasan sosial berskala besar secara proporsional. Artinya terdapat pelonggaran PSBB di sejumlah sektor seperti aktivitas tempat ibadah, perkantoran, dan restoran. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Kota Bandung, Jawa Barat diperpanjang secara proporsional. Terdapat 30% pelonggaran PSBB di sejumlah sektor yang sebelumnya sempat ditutup sementara. Di antaranya perkantoran, tempat ibadah, pertokoan mandiri, dan restoran. Sementara itu, aktivitas sekolah dan pusat perbelanjaan masih belum boleh beroperasi. Ya, kantor juga kantor yang negeri ataupun swasta juga itu sudah kita coba ya. Tapi mungkin tadi sudah disampaikan dan rapat itu kita bertahap mungkin di angka 30% ya, 3% tadi seperti itu ya. Terus yang lainnya juga tempat ibadah ya, nanti tempat ibadah juga kita dibatasi 30% juga seperti itu. Tapi tentu semuanya dengan protokol kesehatan ya yang ketat saya kira. PSBB proporsional Kota Bandung berlangsung hingga 12 Juni 2020. Perpanjangan PSBB secara proporsional berdasarkan masukan dari berbagai pihak. Adapun dari 30 kecamatan di Kota Bandung, hanya 2 kecamatan yang masuk dalam zona merah, sementara sisanya masuk dalam zona kuning. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Pemirsa, pelanggaran masih terjadi di sejumlah wilayah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Dan berikut rangkuman informasi penerapan PSBB di sejumlah wilayah.
Pemirsa, baru saja kita saksikan penerapan PSBB di sejumlah wilayah. Lalu bagaimana dengan pemeriksaan di pintu-pintu masuk menuju Jakarta? Untuk mengetahui situasi terkini di lokasi checkpoint, sudah ada Armalina di Karawang, Jawa Barat dan Hasbiolo di Gerbang Tol Cikupa, Banten. Kita ke Karawang terlebih dahulu. Armalina, bagaimana kondisi terkini di Karawang? Ya, April, Anissa, dan juga pemirsa, untuk kondisi di Tol Karawang saat ini terjadi cukup antrian yang panjang, di mana antrian ini merupakan antrian kendaraan yang akan melakukan pemeriksaan dari petugas yang akan mengarah ke Jakarta. Di mana penjagaan ini juga cukup ketat dari petugas gabungan Satpol PP dan juga Dishub, di mana mereka ini diminta untuk menunjukkan SIKM mereka. Jika mereka tidak dapat menunjukkan SIKM mereka, ini mereka langsung diminta untuk berputar balik kembali ke daerah mereka dan tidak diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Dan bahkan dari data yang kami dapatkan di posko Tol Karawang ini terjadi peningkatan kendaraan yang terpaksa untuk berputar balik kembali ke daerah mereka masing-masing, yaitu jika kemarin dari pagi hingga malam tercatat terdapat 641 kendaraan, sedangkan hari ini baru sampai jam 4 sore tadi tercatat sudah ada 766 kendaraan yang diminta untuk berputar balik kembali ke daerah mereka karena tidak memiliki SIKM dan tidak dapat menunjukkan IKTP mereka yang berdomisili Jakarta. Di mana memang ini sudah langsung dibagi dua lajur, yaitu satu lajur adalah untuk kendaraan yang mengangkut alat logistik, yang ini artinya langsung diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan mereka ke Jakarta, dan satu lajur lagi adalah untuk kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum. April dan juga Anissa. Terima kasih Armalina dari Karawang. Kita ke Cikupa, sudah ada rekan Hasbiolo di sana. Hasbi, bagaimana kondisi terkini, masih adakah pelanggaran di sana? Ya, baik April dan juga Anissa, hingga 5 hari usai Lebaran 1441 Hijriah ini ternyata masih ada saja masyarakat dari arah Banten ataupun juga Merak menuju ke arah Jakarta yang tidak membawa surat izin keluar masuk, dan juga sebanyak 64 hari ini terhitung dari pagi hingga sore hari pukul 8 hingga 14 waktu Indonesia bagian Barat, dan dengan rincian 63 kendaraan pribadi dan 1 kendaraan umum yaitu bus travel yang tadi juga tidak memiliki surat izin ya untuk memasuki wilayah DKI Jakarta. Selain itu juga tadi kami bertemu dengan Polda Metro Jaya yang meninjau secara langsung Irjen Pol Nana Sujana, bagaimana memang kebanyakan dari pelanggaran ini tidak memiliki surat izin keluar masuk atau SIKM, di mana memang Kapolda menegaskan tidak ada toleransi untuk kendaraan umum maupun juga kendaraan pribadi harus tetap kembali ke daerah asal melalui jalur arteri yang sudah diarahkan. Kemudian meskipun PSBB nanti akan berakhir pada tanggal 4 Juni 2020, beliau juga menegaskan bahwa ini adalah bagian dari operasi ketupat dan akan berlangsung hingga tanggal 7 Juni 2020. Anissa dan juga April. Terima kasih Hasbiolo melaporkan langsung dari Gerbang Tol Cikupa. Sebelumnya ada Armalina melaporkan langsung dari Karawang, Jawa Barat. Terima kasih teman-teman, selamat bertugas.